dirasa hati ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan tidak di-blok oleh YouTube ya, walaupun ini paling Palestina. Ya, jadi teman-teman semua, seperti yang kita tahu beberapa hari yang lalu, kita mendapatkan kabar duka atas wafatnya sang pejuang ya. Dia adalah ekonom pejuang dan kita banyak mendapatkan manfaat khususnya data-data dari beliau, yaitu tidak lain adalah Bang Faisal Basri. Dan saya pikir para tokoh kemarin banyak sekali yang kemudian takziah ke rumahnya. Namun kemarin beredar satu kabar yang ditulis oleh Bang Syahka dan Nainggolan terkait dengan misteri kematiannya Bang Faisal Basri. Sekaligus ada dugaan dalam tanda kutip kesengajaan atau dugaan intelijen bermain di sana. Mungkin Arif bahaya. Yang pertama saya akan minta Bang Edi Mulyadi, karena semalam Bang Edi sudah live di YouTube-nya. Jadi kita akan minta teman-teman semua. Ini di sini ada Bang Edi Channel, ada Info Politik, ada Salam Media, ada IDC Bang. Oke. Silakan Bang memberikan pandangan pertama Bang. Baru nih IDC. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah oke semua ya? Ya, ini udah oke. Gambar sudah bagus. Nggak lebar. Tuh masih jauh, dideketin di zoom. Aduh, mana yang gelap lagi. Kejauhan. Terus di zoom lagi. Nah, lagi zoom dikit. Oke, saudara sekalian, saya kira Om Lim dulu mau ngomong. Ya. Jadi gini. Ya, tempo hari saya Jumat malam ketemu dengan beberapa teman, salah satunya Saganda Nainggolan. Ya kan? Nah, Saganda Nainggolan ini cerita dia ikut melayat di pemakamannya Bang Faisal Basri. Lalu dia cerita agak detail dan kemudian dia dituliskan di artikelnya itu. Jadi pada saat sholat asar, kemudian sholat jenazah. Nah, di situ ada Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio. Nah, waktu mau meninggalkan masjid, Gatot nyari sepatunya nggak ada, hilang. Nah, buat Ganda, ini jadi pertanyaan. Kalau buat saya, orang kehilangan sepatu di masjid, ada kutip ya, normal, biasa ya. Saya ngalami juga. Cuma karena pertama, kata Ganda dalam artikelnya, pertama itu masjid berada di komplek menengah, golongan menengah atas, ya. Dengan asumsi seperti itu berarti nyaris mustahil orang sengaja nyari sepatu ke masjid, mencuri sepatu ya. Yang pertama. Yang kedua, dari sekian puluh atau sekian ratus jamaah, yang kehilangan sepatu cuma Gatot Nurmantio doang. Panglima TNI. Nah, nakalnya Saganda di artikel itu dia bilang begini. Gatot ini pernah dituduh memberontak Jokowi. Dan bahkan ketika tuduhan itu disampaikan, Gatot masih Panglima TNI. Itu kisah di 212. Kalau 14 sebelumnya ya. 14. Itu ada ceritanya dulu. Saya dapat cerita dari Habib Rizik langsung waktu sama-sama di penjara di dalam. Cerita waktu saya keluar penjara, saya juga sengaja bertamu ke Habib, diulang lagi ceritanya. Lalu karena saya sama-sama dapat di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami Gatot juga cerita. Tentu dari yang belah sini versi Gatot, belah sini versi Habib Rizik. Tapi ada irisannya lah ceritanya itu. Lalu kata Saganda dalam artikelnya lagi, Gatot juga dicurigai akan memberontak setelah dia pensiun, yaitu dengan kaminya itu, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Makanya saya waktu itu suka menyebut ada 3 poros perlawanan. Satu poros Petamburan, Habib Rizik, lalu poros Menteng, kami, Gatot ya, lalu poros Bangka. Mungkin info itu kemudian kami disikat habis. Iya, disikat habis. Nah, yang terakhir poros Bangka itu Jalan Bangka, Pak Jalani, karena dia tetap sebagai seorang aktivis pergerakan dihormati oleh aktivis yang lainnya. Nah, kembali ke artikel Saganda tadi. Ini
dalam artikelnya Ganda ngaku bahwa pikiran liar dia bermain. Ini sepatunya siapa namanya Gatot Nurmantio ini bukan hilang sembarang hilang. Nah, ini pesan misterius kata dia, pesan rahasia dari kalangan intelijen. Apa maksudnya? Ya cuma itu udah ngerti, tapi ini hati-hati. Baru masuk ke Faisal Basri. Kenapa Faisal Basri juga sebagai seorang kritis, seperti juga saya disebut ya, itu kalau nyerang, itu bukan cuma nyerang pemerintah, tapi juga nyerang oligarki. Nah, karena nyerang oligarki itulah, maka sangat besar kemungkinan tangan-tangan oligarki mencari celah untuk mencelakakan mereka. Nah, pada konteks ini, teman-teman yang dicari oleh saya hormati dan teman-teman yang lainnya, menjadi menarik ketika kembali ke kisah meninggalnya Lia Suntarisma. Oh iya. Aktivis Buddha ya, Chinese Buddha. Itu dia pernah kesandung kasus makar juga, nginep 2 minggu. 2 minggu. Sebelum Rizal Ramli lah. Sebelum ya. Nah dia meninggal, waktu meninggal tuh dan nanti ngomong saya, Lius dikerjain kata dia gitu. Bang yang bener bang, iya dicerita begini kan kayak. Terus waktu Rizal Ramli meninggal, banyak teman tanya ke saya, Edi itu Bang Rizal meninggalnya wajar nggak? Wajar saya bilang. Nggak dikerjain nggak? Enggak, gitu kan? Kenapa lo yakin? Gue sempat besuk ke rumah sakit waktu dirawat, dan gue memang tahu dia punya beberapa penyakit. Jadi lumayan lah gitu ya, jadi wajar. Tapi teman-teman banyak yang nanya, enggak ya, lama-lama saya berpikir, jangan-jangan iya dikerjain gitu. Nah, mungkin Om Lim bisa menambahkan cerita bagaimana di WA itu beredar jadwalnya siapa? Faisal Basri dari Medan untuk urusan blok Medan, pulang istirahat, anfal, bawa rumah sakit meninggal. Jadi ini kalau kita rangkai walaupun orang Jawa bilang kota gatik-gatuk gitu ya. Tapi apa yang dikatakan Saganda ini bukan mustahil, Mas Salim. Jadi apalagi di tengah suasana seperti ini ketika kita tahu si Raja palsu ini kan sangat kalap. Kurang dari 2 bulan lagi Raja palsu. Saya nggak mau nyebut Raja Jawa ya, Raja palsu. Gitu. Menistakan Enggak, saya cuma tertarik sekali dari cerita-cerita ini. Saya jadi teringat beberapa cerita tentang persoalan ini. Terutama tentang Pak Gatot. Beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya takziah bersama Pak Gatot juga. Kita sempat wawancarai beliau juga. Kematian siapa? Kematian Rizal Ramli. Ini sebelum ke situ ya. Dan kita sama-sama mendengar ada sambutan dari Hariman Segar tentang omongan pesan terakhir Rizal Ramli. Saya sebelah dia soalnya. Saya di sebelah mereka. Yang pesan Rizal Ramli pokoknya segera lengserkan Jokowi ini orang yang berbahaya. Intinya Hariman Segar mengatakan Rizal Ramli sebelum meninggal berpesan gulingkan Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober. Dan yang menarik, banyak orang yang menghubungkan peristiwa meninggal itu setelah beliau pulang dari Rempang. Apa yang diungkap oleh Rizal Ramli di Rempang, bahwa tanah Rempang ini akan menjadi pangkalan militer Cina. Itu yang kayaknya menjadi pesan berat bagi rezim atau bagi siapa ya untuk segera menghabisi, kasarnya begitu. Mengapa saya mengatakan ini? Ini cerita ini kan orang sudah menghubungkan, sudah tahu apa ceritanya. Pagi tadi saya dapat surat edaran WA dari teman-teman UI. Mereka akan melakukan tuntutan supaya lakukan otopsi ulang terhadap Faisal Basri. Ini dari UI ini akan mengembang. UI ini teman-teman saja apa UI-nya, lembaganya? Ini aktivisnya. Jadi ada grupnya UI. UI Watch? Bukan ini betul entah iluni atau tidak. Tetapi mereka ingin sama-sama melakukan tuntutan otopsi ulang. Faisal Basri. Karena tentu ada kecurigaan. Kecurigaan sudah terbiasa. Tadi ada Sumarisma, ada Rizal Ramli, ada yang sebelumnya itu masalah COVID itu puluhan orang tidak sempat lagi membongkar kasus itu. Tetapi apa yang orang sedang mengatakan apa sih kesalahannya, banyak yang dianggap mengancam. Tetapi 4 hari terakhir sebelum meninggal, ini dari WA itu ya,
Faisal Basri itu menyinggung persoalan adalah korupsi tentang Bobi, Blok Medan, dan lain sebagainya. Wah ini kan gawat ini, ya. Sementara anaknya sedang dikejar-kejar KPK, ini. Nah, orang merasa itu tidak wajar, dan akhirnya menghubungkan juga dengan Rizal Ramli. Saya kira gerakan otopsi ini pasti bukan hanya sekedar hasil dari otopsi itu, tetapi kaitan-kaitan dengan politik seperti itu. Nah, saya kira mungkin saya setuju. Ini bukan hal yang politik lucu gitu ya. Ini sudah betul-betul mengancam dan kepala negara yang dianggap sudah sekarang ini orang mengira ini sudah juga mulai khawatir dengan tindakan-tindakannya. Sudah melarikan diri atau karena berkantor di IKN, ya. Mestinya seorang kepala negara layaknya ingin mengakhiri satu jabatannya, bagaimana mempersiapkan pertanggungjawaban, tapi makin besar dan makin melakukan satu kejahatan, masalah piklah, masalah. Nah, yang terpenting adalah orang akan melihat masihkah jumawa dia pada saat nanti misalnya presiden terpilih akan mengumumkan kabinetnya, bocoran kabinetnya. Banyak orang sudah membuka kabinet, keliru feeling kabinet. Jadi kalau itu dilihat ada menteri-menteri yang orang menduga katanya Jokowi minta dipasangkan menteri-menteri yang dia kehendaki, terutama di kejaksaan, di Kapolri. Kita tidak usah bicara mengapa dia begitu, tetapi apakah presiden terpilih akan mengakomodasi itu. Betul. Inilah akan ditentukan apakah rakyat akan menghormati, mendukung presiden yang akan datang, apakah akan melakukan satu tindakan dari Jokowi. Mungkin untuk masalah yang Faisal itu dulu, tapi saya kepengen nanti pada masalah PIK ini sangat penting juga. Sebelum sampai ke sana mungkin kita tahu ya beberapa tokoh diantaranya tadi disebutkan, ada Bang Lius, ada Bang Rizal Ramli, ada Bang Faisal Basri. Itu adalah tokoh-tokoh yang memang cukup berpengaruh di kalangan aktivis, terutama soal data-data yang kemudian sering kali muncul dari mereka-mereka ini, beliau-beliau ini. Nah, apakah kemudian itu yang dalam tanda kutip ya menjadi target operasi ya? Kalau menurut Bang Edi gimana? Maksudnya apakah nanti akan terus berlanjut ini ke orang-orang yang dianggap berlawanan dengan rezim dan punya data-data yang penting yang bisa tadi disebutkan seperti misalnya. Sebetulnya gini ya, kalau saya tadi waktu paparan pertama tadi saya nggak inget kalau Rizal Ramli sudah kerempang juga. Tapi karena Mas Musalin bilang kerempang, iya dia kerempang dengan teman kita si siapa Rustam ya, yang sekarang ketua umum Partai Pro Rakyat, Partai Oposisi Rakyat Pro jadi Pro. Partai Rakyat Oposisi. Pro. Partai orang Oposisi Rakyat. Oke. PR oposisi ya. Memang dia kerempang memang. Nah, ini menjadi menarik karena yang diganggu oligarki. Rempang itu PSN, oligarki, dan celakanya lagi Rempang itu oligarkinya oligarki RFC Cina. Walaupun Rempang Ekopak itu ada nama Tommy Winata. Tommy Winata adalah orang yang sangat dikenal di kalangan 9 naga itu, ya kan? Nah, jadi seperti kata Mas Nusalin tadi, ini menjadi menarik. Nah, kita juga coba ingatkan teman kita yang lain, Said Didu. Said Didu ini sekarang kasusnya naik ke tingkat penyidikan. Karena dia rajin bunyi hampir tiap hari di soal Pantai Indah Kapuk 2. Ya, saya juga udah ke sana juga 2 kali. Sama sampai juga yang terakhir ya. Gitu ya. Sama dia juga. Iya. Nah, jadi seperti kata Saganda, ketika kita menyerang hanya penguasa Joko Widodo kalau sekarang, ini memang masalah buat mereka. Tapi begitu kita nyenggol-nyenggol oligarki, itu lebih masalah lagi. Jadi saya ingat dia tadi mengatakan Rizal Ramli kerempang. Setelah itu ya kotak gato nih ya. Setelah itu nggak lama dia meninggal memang, ya kan? Nah, ini seru sekali. Terus si Faisal Basri, kalau kita baca di WA itu kan dia baru pulang dari Medan untuk bicara blok Medan, ya kan? Terus pulang ada agenda ceramah tanggal 14, sakit anfal, malamnya dibawa rumah sakit meninggal. Buat orang-orang yang mengenal lebih dekat dengan Faisal Basri, itu ya mungkin teman-teman UI tadi sampai ini mencurigakan. Nah, maksud saya Arif, ini memang
kita mesti dukung nih gerakan yang digelirkan oleh UI tadi. Iya, iya. Otopsi, ya. Sudah memutuskan surat kepada Fakultas Kedokteran agar semua dokter untuk itu. Nah, cuman masalahnya adalah otopsi ini harus dilakukan oleh pihak independen. Jangan kasihkan ke aparat polisi, ya. Saya ingat loh waktu saya sama-sama di penjara dengan Habib Rizik Sihab, kan Habib kan punya masalah di lutut, ya. Jadi dia mau dibawa ke rumah sakit Polri, kayak Yuliarti Saroso ya. Iya. Nggak mau, Bib. Saya tidak mau. Enggak, saya nggak mau. Bib, enggak, saya nggak mau. Kenapa, Bib? Nanti kalian bunuh saya, dia bilang gitu. Tadi bisa sekali. UI tadi mengatakan bahwa pokoknya kalian kalau sakit jangan bawa ke rumah sakit kecuali koma. Sampai seperti itu. Jadi memang kalaupun biotopsi harus dokter yang independen. Pertama independen, yang kedua dalam unsur tim otopsi itu harus ada independen juga. Unsur-unsur UI-nya segala macam sehingga nanti hasil tes yang keluar itu benar-benar apa adanya, bukan rekayasa. Teman kita yang sebelah sana ini pakai seragam warna itu, itu biasa merekayasa, soalnya apa aja barang bukti direkayasa, saksi direkayasa gitu. Gimana, Dit? Ya menyambung nih Bang Edi, tadi sempat singgung-singgung soal teman kita ya, Bang Said Didu, dan nampaknya kita lihat apa yang dilakukan Bang Said Didu ini menggugah banyak sekali aktivis yang lain yang terus bersuara akhir-akhir ini, seperti Bu Bibi Sri kemarin sudah menyampaikan pandangannya, kemudian Pak Ferry Amsari dan teman-teman yang lain yang nampaknya ini suaranya semakin besar soal kasus TIP 2, karena ini melibatkan wilayah yang sangat 8 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan 1 kecamatan di Serang. Betul. Kalau saya hidup memperkirakan luasnya akan mencapai sekitar 100.000 hektar. 100.000 hektar. Kita lebih besar daripada Singapura, lebih besar daripada Jakarta. Betul. Dan teman-teman semua, nampaknya ini memang kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Bang Edi tadi, soal kaitannya dengan yang disenggol adalah 9 naga, maka sebenarnya ini menyenggol 9 naga. Namun mungkin ya apa yang dilakukan oleh Bang Faisal Basri dan aktivis-aktivis sebelumnya Bang Rizal Ramli itu tidak disuarakan secara masif oleh yang lain. Nah, bisa jadi ini PIK 2 ini jadi pintu masuk rakyat untuk bagaimana supaya rakyat itu benar-benar mempunyai kedaulatan kalau kemudian ramai-ramai disuarakan. Mungkin saya ingin menanyakan kepada Pak Mursalin ya, karena beliau kemarin saya lihat ke sana bersama Bang Marwan, kemudian bersama Majen Purnawirawan Pak Sunarko dan teman-teman aktivis termasuk Pak Edi Mulyadi. Sebenarnya apa yang terjadi di sana dan apakah kemudian ini benar-benar akan diambil alih ini oleh satu pihak saja? Ya, pertama saya ingin mengajak solidaritas ya. Kita jaga Bang Said Didu yang melontarkan pertama ya, dan sekarang sudah banyak yang lain. Beliau sekarang sudah tadi disebutkan Bang Edi sudah di dalam pemanggilan yang kedua. Tolong dijaga kesehatannya, jangan hati-hati makan, jangan harus berhati-hati makan ya, jangan sampai sakit. Saya kira ini penting. Yang penting adalah ditindaklanjuti apa yang sedang dia perjuangkan. Ini proyek PSN kejahatan dan rekayasa. Sudah sering disebutkan bahwa timbulnya PSN di PIK itu kan hanya menempel kepada Undang-Undang Ciptaker. Yang sedangkan Ciptaker itu kan sebenarnya sudah dibatalkan karena kuat lagi dibuat perpu oleh Jokowi. Yang penting semangat bagaimana setelah dia lengser nanti kita minta bahwa perpu itu dibatalkan sehingga semua tidak punya alasan. Ini proyek kejahatannya. Ya, pertama, bayangkan mereka diusahakan oleh desakan oleh pemerintah mengeluarkan data 40 triliun untuk 2 pengembang itu, untuk persoalan itu. Yang kedua, tanah dibuat hancur-hancuran, orang harus menerima 50.000, 30.000, 40.000. Ya. Dan kita curiga setelah itu selesai, kemudian NJP dinaikkan menjadi 10 juta, 20 juta. Ya. Dan nanti uang itu kita tahu lah akal bulusnya pengusaha nanti dimasukkan ke bank, yang uang siapa bank itu? Uang rakyat. Jadi sudahlah harga murah, kemudian mendapat uang entah dijual ke siapa, mungkin bisa jadi mangkrak, ini tidak bertanggung jawab.
rakyat harus bersama-sama. Ini persoalan besar menghadapi 9 naga ya. Kita lihat kurang ajarnya. 9 naga diletakkan di deretan depan pada saat upacara di sana. Ya. Jenderal-jenderal berada di belakangnya. Akankah tidak tersinggung para jenderal itu? Kita tegur pada para jenderal, para prajurit. Lebih tepatnya di baris ketiga. Saya soalnya bikin konten itu. Wahai para jenderal, para TNI, malulah Anda kepada keluarga Anda, kepada rakyat, kepada Allah yang telah menjadikan Anda menjadi jenderal tapi tidak bisa tegak lurus di hadapan rakyat. Ya, ini kita harus naikkan tentara ini, jangan mau diadu domba kepada rakyat. Mungkin Mas Edi sudah kepengen gitu. Jadi saya di ini memang benar kata Mas Musalid tadi, kita harus jagain dulu itu ya. Pertama karena sudah naik ke tingkat penyidikan. Jadi biasanya kalau diperiksa dalam penyidikan akan naik jadi tersangka. Biasanya ya, walaupun nggak selalu tapi biasanya. Tapi menarik adalah bahwa saya dulu memang terlalu berani. Dia sering one man show. Ya, dia pergi sendiri nggak sama-sama kita nih. Baru kemarin aja kita rame-rame kan. Waktu itu sama saya ngajak saya, salah kami saya mau usaha itu enggak gitu. Ya, saya memang, tapi saya aja. Nah, yang menarik adalah dia ini seorang fighter. Kenapa? Dia cerita sama saya dan akhirnya dicerita juga. Oh, detailnya enggak, waktu di kami nggak cerita. Tapi ya, cerita sama saya detailnya. Dia didatangi temannya itu yang direksi perusahaan pengembang itu, PIK itu, teman 30 tahun, udah lama. Itu ditawar bos, dilunakkan dengan tanah di 10 hektar di sana, ditawar 1,5 juta per meter, 150 miliar. Padahal orang-orang itu hanya membayar 30.000, 40.000, 50.000. Saya dulu dibayar 1,5 juta supaya dibungkam. Saya dulu nggak mau. Saya nggak mau. Kalau kamu bayar tanah rakyat 1 juta per meter, tanah saya ambil gratis. Gila gak? Syaratnya kamu bayar tanah rakyat 1 juta per meter, jangan 50.000, jangan 30.000. Begitu merendahkan pejuang ya, makanya nggak paham kan. 150 miliar bro, gila, kalau kita 1 miliar aja udah punya kepala gitu loh. Tapi saya gitu. Tapi itu artinya sikap saya seperti itu adalah proklamasi perang buat mereka. Dan jangan lupa orang yang satu ini, pengembang ini, kan saya cerita bagaimana operasi mengambil alih partai-partai. Golkar, nanti sebentar lagi PAN, PKS, PKB itu dengan jadwal-jadwalnya. Bahkan khusus Golkar sampai ketua panitianya pun disebut ini. Semua terbukti. Jadi saya ketika saya tanya, Bang, itu maksudnya apa dia cerita begitu? Ya dia kok bluffing sama saya bahwa mereka tuh kekuatan yang bisa mengendalikan negeri ini dan kepala negara. Jadi apalagi lu saya dulu, gua udah baik-baik tawarin 150 miliar, kalau lu mampu gue sikat juga. Nah ini seperti kata beliau tadi, saya kira bagus juga apabila rakyat betul-betul merapatkan barisan, kompak, kita bela semua tokoh yang berdiri di depan menentang kezaliman, terutama oligarki. Setuju ya? Setuju. Nah nanti kami saya dan saya kawan-kawan itu ada rencana pekan ini akan ke Banten. Acaranya acara buruh-buruhnya Jumur Hidayat, tapi kita akan gunakan momentum itu untuk membangkitkan semangat rakyat terhadap hak-haknya yang akan dizalimi. Nah, saya rasa kita perlu rame-rame dukung di sana nanti. Sebelum Jumat lah, insya Allah lah. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat seperti yang disampaikan kemarin di kami oleh Bang Said itu juga ya. Jadi operasi di sana itu sudah yang menggerakkan, yang bergerak di mendatangi rakyat kemarin kan ya aparatur desa, bahkan notarisnya keliling keluar masuk kampung, notarisnya loh kata saya dulu ya, gila. Dan yang terpenting kampungnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga terkenal itu dan tidak mampu melawan apa-apa. Tidak mampu melawan. Jadi teman-teman semua yang kita lihat ya, dan kemarin juga kita sempat ke sana ya, kita coba wawancara kepada masyarakat, rata-rata mereka tidak mau mengaku secara terus terang. Banyak di antara mereka yang tidak tahu entah backgroundnya apa, tapi kalau kita kaitkan dengan penjelasannya Bang Said dulu sangat masuk akal. Mereka diam. Gitu. Saya itu kan bilang orang yang berfoto dengan saya besoknya dipanggil. Nah, itu dia. Yang berfoto apalagi cerita-cerita, besoknya dipanggil, diperiksa sama aparat. Jadi saya kan berani. Nah, makanya pada pertemuan saya sebelumnya, saya dengan saya dulu saja waktu itu tidak ada rame-rame, itu ada petambak di sana mengatakan, gimana Pak kita nggak cemas?
kita begini malamnya ditelepon sama aparat. Saya sampai kencing-kencing di sana. Memang begitu. Kencing di sana dia bilang gitu. Ya, jadi beda ya kalau nggak ada pendapat. Jangankan orang kampung, oke macam kita ya. kan nggak semua siap gitu, ya kan? Nah, terus kemudian ini apakah akan terus begini dan apakah rakyat akan terus merasa ketakutan di tengah tanahnya sendiri, sebenarnya itu hak mereka sendiri dan akan dirampas oleh pihak yang kita sebut saja itu dari 9 naga ya teman-teman semua. Nampaknya waktu menunjukkan langsung saja lah ya, karena Bang Edi sudah menoel dan menunjukkan waktu. Nah, maka silakan masing-masing menyampaikan closing statement. Ya. Ada satu hal yang menjadi pokok permasalahan, yaitu jangan dianggap sepelenya gerakan 22 Agustus di DPR. Oke. Kita tahu itu tidak berdiri sendiri, hampir seluruh kota ya, ada yang sudah mulai mengumpul-ngumpulkan bagaimana pergerakan itu. Kalau sumpah seorang aktivis di Jogja, dia pokoknya segera akan menjatuhkan, segera akan menjatuhkan Jokowi. Orang mengatakan apa perlunya, kan dia sudah lagi lengser, sangat penting sekali. Betul. Ya, karena ada hal-hal yang sangat menjadi pelajaran. Kalau dia dijatuhkan ke semua kebijakannya, kejahatannya, kecurangannya dan sebagainya, itu tidak akan terulang, akan datang. Kalau dia berlalu begitu saja, berarti ini tidak akan ada koreksi terhadap seperti ini, sangat berbahaya sekali. Jadi yang kita tunggu tentu adalah gerakan rakyat untuk segera lengserkan Jokowi dalam bulan September ini. Oke. Saya nggak tahu siapa yang dia berkeyakinan bahwa akhir September, mungkin jangan-jangan bertepatan dengan G30 PKI katanya. Itu akan ada yang menggerakkan, pokoknya dia harus segera. Dan makanya dia ke sana itu kemungkinan orang mengatakan siap-siap kabur, ya. Sudah anaknya nanti cari nggak ketemu, ya. Mungkin siapa lagi ya. Nah, jadi sekali lagi kita jangan tidak bergerak, sangat hina ya kita ini sebagai rakyat diperlakukan seperti itu, tidak melakukan protes, tidak melakukan dukungan kepada gerakan mahasiswa dan rakyat. Jadi jangan kita berpangku tangan, jadi harus bersama-sama rakyat bersatu, tetap harus untuk memperbaiki negeri ini dan akan bisa tertolong kalau kita semua peduli. Oke, betul. Dan kita pun punya historis ya, belum lama kemarin tanggal 22 Agustus 2024 bisa kemarin gerakan massa antara mahasiswa dan rakyat bersatu dan akhirnya menggagalkan upaya dari rezim untuk meloloskan salah satu anaknya lagi. Dan saya pikir itu, saya yakin kalau diulangi lagi pasti berhasil kalau kemudian Oke, sekarang Bang Edi Mulyadi. Ya, jadi saya pikir gini, saya tidak bermaksud pesimis, kalau beliau kan sangat optimis ya, mengserahkan Jokowi September ini gitu ya. Ya kan? Nah, tapi kerangka berpikir sudah betul. Karena kalau semakin lama orang ini berkuasa, semakin banyak menimbulkan kerusakan. Kerusakan kepada rakyat, kepada bangsa. Makanya premisnya makin cepat makin bagus biar. Nah, tapi sepanjang dia masih berkuasa, dia dilindungi oleh kekuasaannya, presiden ya, dilindungi oleh tentara, oleh polisi, oleh birokrasi, ya. Semua kasus hukum baik dia keluarganya pasti mentah. Yes. Nah, jadi monggo silakan kalau tetap mau ingin September saya akan bantu juga, gitu ya. Tapi ya, saya hanya ingin mengatakan in case sampai tanggal 20 Oktober, kita ini semua barangkali ya tidak memilih Prabowo ya kemarin ya, betul nggak? Betul. Tapi kan mau nggak mau Prabowo kan pasti terpilih, akan dilantik. Jadi kita titip aja sama dia, titip sama Prabowo, please Mas Bowo ya. Kalau sampean, saya yakin lah pasti sampean ada deal ini itu dengan Jokowi pasti ya. Tapi begitu tanggal 20 Oktober sampai dilantik, sampean adalah presiden. Berdaulat. Jangan pernah seperti Jokowi menjadi petugas partai. Petugas partai itu udah hina. Apalagi menjadi petugas Jokowi lebih hina lagi, gitu kan? Prabowo ini jenderal bintang 4, smart, pinter, punya marwah. Ya. Saya percaya dia akan pegang itu. Nah, titipan kita adalah sebagai rakyat Indonesia, kalaupun nggak bisa maksa, jadikan
ngurusin Jokowi dan keluarganya sebagai salah satu program mendesak 100 hari pertama. Termasuk Gibran seluruh Iya, keluarganya kan, Jokowi keluarganya kan, 100 hari pertama program presiden kan ya, supaya rakyat itu memberikan dukungan penuh dengan ikhlas. Kenapa? Karena manusia sumber masalah ini sampai beresin setelah tanggal 20 Oktober. Potong ya? Siap. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tadi pesan Bang Edi Mulyadi untuk Pak Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia. Saya pikir ini menjadi banyak masyarakat yang menitipkan pesan juga. Cuman karena nggak lewat podcast ya, saya pikir itu penting. Apalagi banyak kasusnya ya. Pak Jokowi ijazah palsu, Gibran Fufu Fafa, kemudian anaknya Kaisang ada kasus di KPK. Banyaklah kalau kita punya alasan, kalau kita mencari delik untuk kemudian menghukum mereka semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.